tentang ibadah yang sejati ya. Haleluya. Kita ganti dulu firman Tuhan dan ibadah sejati, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi sesi keluarga. Baik, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Saudara, kitab Yosua pasal 24 ayat Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Kitab Yosua di perjanjian lama. Haleluya. Yosua, sudah dapat Bapak Saudara? Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Saya tunggu dengan sabar. Kalau di halaman di Alkitab saya 260 ya. Yosua lewat daripada yaitu hakim-hakim Yosua ya. Sebelum hakim-hakim ya, sebelum hakim-hakim. Sudah dapat? Amin. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan ayat 14. Bapak Saudara baca ayat 15. Yosua, demikian firman Tuhan. Ada juga di sini ya. Kalau ingin melihat ada juga di LCD. Saya akan baca ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi 1, 2 ya. Tetapi kita ganti, kita sama-sama baca 1, 2 ya. Tetapi jika anggap ya baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang dibinakan dia ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini adalah pengakuan Yosua. Yosua berkata, karena Yosua lah yang pengganti Musa, membawa bangsa Israel dari padang gurun ke tanah Kanaan. Karena Musa sudah dipanggil oleh Tuhan di padang gurun di Gunung Sinai. Maka Yosua lah yang penggantinya membawa umat Israel itu ke tanah Kanaan. Dan ketika sampai di tanah Kanaan, maka Yosua berkata seperti ini kepada umat Israel. Apa dikatakan Yosua? Takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jangan kita beribadah kepada bangsa orang Mesir yang kita tinggalkan itu, kepada bangsa orang Amori yang kita tinggalkan itu, Efrat. Jangan beribadah, kata Yosua. Yosua berkata seperti itu. Jika kau anggap engkau beribadah kepada Tuhan, kamu harus pilih sekarang. Apakah kepada Allah orang Amori, kepada Allah orang Mesir, Amalek, pilih sekarang. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata seperti itu dengan tegas. Dengan tegas dia berkata, aku dan seisi keluargaku, seisi seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita tiru dalam hidup ini. Kita harus berani berkata, aku dan seisi keluargaku
kami akan terus beribadah sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Amin. Beranikah kita berkata seperti itu? Kita harus berani, Bapak Ibu. Dok sudah keluargaku, istriku, suamiku, anak-anakku, dan cucu-cucuku semua. Doh kami terus sampai roh Yesus totong beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus berkomitmen itu. Jangan asal-asalan beribadah kepada Tuhan. Jangan asal-asalan roh merminggu, roh martanian, roh melayani Tuhan. Jangan, saudara. Kalau kita asal-asalan ikut Tuhan, kalau kita hanya formalitas, tahu formalitas ya? Asal ikut Tuhan, ibadah. Haleluya. Ya, asal-asalan, asal ikut mana orang Kristen, asal ikut mana penghuni Tuhan. Roma imana merni, Roma imana mergereja, atau asal ikut asal unang sipili bigua, asal unang permalimau, maka naro imana marminggu mergereja. Itu salah, saudara. Atau ada orang juga berkata, mulu adong anu namate anak koku mangnaisa asarong maksakrametpon. Mulu adong anu mamuli anak koku beruku asarong maksakrametpon. Mulu adong anak koku ano pemberkatan nikah do pemberkatan anak asarong anu maksakrametpon. Salah. Itu salah, saudara. Itu pikiran yang salah. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus berani dengan berkata, mau orang beribadah, ikut terus doa beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka dulu dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Kitab Ibrani pasal 12. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Ibrani ada di LCD ya. Mari kita baca 1, 2. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wow. Yang bilang apa? Tuhan berkata, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Apa artinya itu? Kita harus menghormati Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah kita. Karena Tuhan berkata, di mana satu atau dua orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Kita lebih dari satu dua orang. Kita harus yakin Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada dalam ibadah kita, dalam gereja ini. Amin, haleluya. Artinya kita harus menghormati Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita melihat Tuhan dengan iman, dengan kepercayaan. Kita yakin Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin, haleluya. Kita harus yakin dan percaya Yesus Kristus yang kita sembah dan kita agungkan itu ada di sini. Karena Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Dia ada di mana-mana.
Oleh karena itu kita harus takut dan menghormati Tuhan. Artinya apa? Kita membuktikan kita menghormati Tuhan, kita beribadah dengan takut dan gentar. Haleluya, amin. Jangan main-main beribadah. Itu artinya. Jangan main-main. Artinya apa? Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi, karena Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Kita harus takut akan Tuhan dalam beribadah. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan tidak menghormati Tuhan. Contoh, tidak menghormati Tuhan ketika beribadah, dia tidak mau bernyanyi. Tidak, kalau kue bilang, mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Bohong. Mari kita bertepuk tangan. Dahulu bertepuk tangan. Mari kita bersorak-sorak dahulu. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Bohong. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Haleluya. Kita harus ikut. WL itu pemimpin pujian. Kita harus ikut. Mari kita menari bagi Tuhan. Daud aja, dia seorang raja. Dia menari bagi Tuhan. Dia tanggalkan jubah kebesarannya, baju kerajaannya sebagai raja. Dia tanggalkan itu. Dia menari-nari. Makanya ada lagu, bukan menari seperti Daud menari, bukan menari karena Daud menari. Bahkan istrinya Mikal berkata, kenapa engkau menari-nari di depan rakyat ini semua? Engkau raja. Kamu tidak tahu. Aku menari bukan untuk rakyat, tapi aku menari untuk Tuhan. Haleluya. Aku menari bukan untuk rakyat dan tentara, kata Raja Daud. Tapi aku menari untuk kebaikan dan kebesaran Tuhan. Karena aku menghormati Tuhan, menghargai Tuhan Allah yang telah membawa bait Allah itu ke bait Allah. Tabernakel itu dibawa ke bait Allah, membawa itu. Maka aku menari karena Tuhan menolong aku, dan mengokohkan kerajaan ini karena Tuhan aku menari. Dia menari, dia buka baju kebesarannya. Maka pada waktu itu Tuhan menutup kandungan Mika. Kamu tidak tahu diri, aku menari untuk Tuhan. Sampai mati dia tidak menikah. Ini kita harus menghormati Tuhan. Haleluya. Hormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan, dia malas beribadah, malas memuji menyembah Tuhan, malas membaca Alkitab, malas mendengarkan firman Tuhan. Itu tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Karena Tuhan itu ada di mana. Mari kita menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Mari kita buka lagi Ibrani, mundur sedikit. Ibrani 10 ayat 25. Mundur satu lembar. Ya. Kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Sudah menemukan ya? Agak mundur satu lembar saja ya. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat saudara? Ada juga di sini. 1, 2, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini dia. Tuhan bilang apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Seperti yang disebutkan orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang Tuhan yang mendekat. Karena Tuhan mengatakan, jangan kita tinggalkan pertemuan ibadah, pertemuan memuji menyembah Tuhan. Jangan kita tinggalkan itu, karena ibadah itu mengandung janji-janji Allah. Jangan sampai kita tidak mau beribadah. Jangan saudara. Tuhan bilang, lakukan itu sampai Tuhan datang. Haleluya, amin. Sampai Yesus datang menjemput kita, tetap beribadah kepada Tuhan Allah Yesus Kristus.
Karena dalam ibadah kita saling menguatkan, saling menasehati, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling menyembuhkan. Di dalam ibadah saling membangun, saling menghibur. Haleluya, amin. Saling melengkapi, karena Tuhan hadir memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Kadang-kadang jangan sampai kita tidak beribadah hari ini. Karena dikatakan dalam hukum Taurat, hukum yang keempat, apa dibilang? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari engkau bekerja. Tuhan kasih 6 hari buat kita bekerja, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi ada hari perhentian, hari ke-7. Engkau akan tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan itu melanggar firman. Itu tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, apalagi hari Minggu, itu namanya melanggar firman. Kita sudah dikasih 6 hari kita bekerja. 1 hari aja kita kasih waktu untuk Tuhan tidak ada. Hari Minggu saja nggak bisa. Kita cuma 2 jam beribadah. Ada juga yang 1 jam. Bayangkan, ada gereja 1 jam. Paling lama 2 jam. Ada juga 2,5 jam. Itu paling lama. Tapi Tuhan kasih 6 hari. Dan 2 jam itu 24 jam 1 hari. Kita 2 jam waktu kita tidak bisa kita kasih. Lebih banyak lagi waktu, 22 jam lagi pada waktu kita. 2 jam aja sudah tidak mau beribadah. 2 jam aja sudah ngantuk. Maka orang berkata, mari kita beribadah. Aku nggak bisa tidur di rumah. Kenapa? Aduh, aku nggak bisa tidur. Kalau di gereja aku bisa tidur ngorok. Dia bilang, ngorok aku. Obat ngantuk di gereja. Salah. Jangan sembarangan. Makanya kalau kita hari Minggu itu 2 jam saja. Lewat itu boleh kita kerja ke sana boleh. Boleh kita mejeng ke sana boleh. Boleh kita jalan-jalan ke sana boleh. Tapi utamakan Tuhan dulu. Amin, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Contoh kita pergi bepergian ke tempat lain. Contoh gereja Betel tidak ada di situ. Boleh kita gereja kemana? Ke Pentakosta. Contoh tidak ada Pentakosta di situ. Kemana kita? Ke Protestan. Boleh. Yang salah itu kita tidak beribadah karena tidak ada kegiatan itu. Salah. Atau yang salah itu kita pergi ke masjid, pergi ke biara. Jangan, saudara. Organisasi itu berbeda-beda, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Amin, haleluya. Contoh kita pergi ke kota, ternyata gereja Betel nggak ada di situ. Terus pergi ke Pentakosta, pergi aja ke Pentakosta, ke DPDI, ke kemana? Ke terserah. Pentakosta, pergi ke situ. Contoh nggak ada lagi Pentakosta, pergi ke HKBP, pergi ke HKI, nggak masalah. Haleluya. Karena kita satu di dalam Tuhan. Yang saya salahkan adalah ketika dikasih Tuhan hari Minggu tidak mau beribadah. Alasannya apa? Banyak sekali. Capek. Yang kedua, malas. Yang ketiga, aduh, tidak semangat. Aduh, malas aku beribadah. Alasannya apa lagi? Alasannya nggak mau beribadah. Aku sakit. Kalau dia sakit nggak masalah. Kadang orang berkata, aku sakit tapi tidak sakit. Nggak mau beribadah. Itu yang persoalan. Contoh dia sakit nggak masalah. Dia beribadah di rumah. Haleluya, amin. Kan ada televisi, ada siaran televisi itu beribadah. Ada itu kan siaran rohani televisi ada. Makanya Pak King waktu saya di Samarinda, jangan buat alasan tidak mau beribadah. Ada jam 6 pagi ibadah. Kalau maaf, contohnya nggak bisa jam 6 pagi, ada jam 8 pagi ibadah. Nggak bisa jam 8 pagi, ada jam 10 pagi seperti ini ibadah. Nggak bisa jam 10 pagi, ada jam 12 ibadah, 12 siang. Contohnya nggak bisa jam 12 siang, jam berapa? Ada jam 4 sore ibadah. Contoh nggak bisa jam 4 sore, ada jam 6 sore.
Nggak bisa jam 6 sore, ada jam 8 malam. Nggak bisa jam 8 malam, ada jam 10 malam. Itulah kami dulu di sana. Jadi hari Minggu itu nggak ada istirahat, beribadah kepada Tuhan. Maka Pak Kim bilang apa? Hai jemaat Tuhan, jangan ada alasan tidak mau beribadah. Kita ada 8 kali ibadah, tinggal pilih. Haleluya, tinggal pilih. Contoh, kita kerja pagi, boleh malam pulang kerja beribadah. Atau kita kerja lembur sampai pagi, boleh nanti jam 6 sore tidur dulu sampai 6 sore bisa beribadah. Maka jangan ada alasan, tinggal pilih saja, kata Hakim. Haleluya. Ini, mari kita tetap bersemangat beribadah, karena ibadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia, karena kita bukan beribadah kepada Allah yang mati. Kita tidak beribadah kepada Allah lain, tapi kita beribadah kepada Allah yang hidup, yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita beribadah bukan kepada manusia, kita tidak beribadah kepada pendeta, kita tidak beribadah kepada majelis, kepada hamba Tuhan, tapi kita beribadah kepada Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita tetap giat sampai akhir hidup kita, beribadah setia kepada Tuhan. Jangan kita malas beribadah. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Bisa mau buat tradision umurna sedia. Jangan dong kan? Jangan dong kita nak botoan sedia umur tak. Oleh Tuhan dong nak botoan. Jangan dong, dia pendeta dari Urapi sekalipun, dia tidak tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan dipanggil Tuhan. Mari kita beribadah sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus beribadah. Maka ibadah yang sejati itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ibadah yang berkenan itu kepada Tuhan seperti apa? Yang pertama, ketika kita beribadah, jangan beribadah seperti orang munafik. Tahu munafik, Bapak Ibu Saudara? Munafik pura-pura beribadah. Munafik muka nabi, pikiran kotor. Jangan, saudara. Kita harus beribadah, harus tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Amin. Itu tidak munafik. Tulus, ikhlas, tidak neko-neko kepada Tuhan. Aku datang bukan melihat pendeta, aku datang beribadah melayani Tuhan, bukan melihat hamba Tuhan itu, bukan melihat pemujian, bukan melihat pemain musik, bukan melihat pengkhotbah itu, tapi aku datang melihat Yesus Kristus. Haleluya, amin. Itu, maka kita tidak kecewa. Kita tidak akan kecewa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Allah itu Tuhan dan memereng jol mau, dan memereng pendetai, dan memereng situai, dan memereng permusiki, dan memereng salah Tuhan ini. Haleluya, memereng Tuhan doa roh tu gereja. Haleluya. Maka kita jadi munafik. Orang munafik itu, Bapak Ibu Saudara, dia itu di depan keramaian baik sekali, sopan, asal dipuji jolma ya. Di depan jolma narame, asal difoto jolma mana dia, lucu, dan coba di tempat nasi dia, nasi orang jolma, tak ada. Isebo, orang munafik seperti ahli Taurat Farisi. Di depan ibadah dia, puji Tuhan, haleluya. Coba orang jual maisan marsahi. Tapi tadi ini. Kalau tolong jual marsahi dia kan langsung hepok di sasi di anak memang. Masa foto jual Pak, mantap banget tay. Ini aku tak asal dipuji mana? Tuhan bilang tani ima upah, naik puji jual mau. Tuhan bilang apa? Itu dia bilang tani ima upah, saya puji dan mencuri kemuliaan Allah.
tak terima upah. Makanya jangan kita munafik. Haleluya. Kita harus tulus. Munafik itu artinya apa? Dia kapal selam, suam-suam kuku. Munafik. Sebentar kelihatan, sebentar tak kelihatan. Sekenari mulut, kenai terida. Panas-panas tai ayam. Artinya melolong untuk yang roh, melolong roh, dan roh Tuhan. Jangan saudara. Baik susah senang, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Baik menderita, baik sakit, kita harus datang kepada Tuhan. Haleluya. Orang diberkati, roh mana Tuhan. Diberkati, roh mana Tuhan. Ale mulut kan diberkati dan roh. Ale orang benar-benar juga bau. Ali berkati Tuhan, ali pas-pasu Tuhan dan roh Tuhan. Itu namanya keras kepala, juga bau, juga ruku. Dan kita ada bahasa-bahasa Tuhan. Jangan saudara. Masih mendingan ketika dia susah, ketika dia sakit datang kepada Tuhan. Masih mendingan itu. Tapi ada yang paling heran, luar biasa. Sudah sehat, sudah kuat diberkati Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Dia pikir itu semua karena kekuatannya. Jangan saudara. Kita harus datang terus-menerus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang benar itu kepada Yesus Kristus, kepada Allah lain tidak benar. Maka ada orang berkata, banyak jalan ke Roma. Oh itu ke Roma itu, di Roma itu di bumi itu. Kita bukan ke Roma, kita ke surga. Jalan ke surga itu hanya satu, Yesus Kristus. Haleluya. Hanya itu, tidak ada. Makanya ada orang berkata, agama itu sama. Saya bilang, memang agama itu menuju kepada Tuhan. Tuhan yang mana dulu sekarang? Mereka juga beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan yang mana dulu? Banyak Tuhan sekarang. Tuhan yang benar hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Itu cara iblis supaya orang tidak beribadah. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita, dengan tulus. Jangan munafik Bapak Saudara. Di gereja puji Tuhan, di luar gereja bukan puji Tuhan, ayo kon halilintar. Di gereja haleluya puji Tuhan, di luar gereja iseho sikap tuh, tak puji Tuhan tuh. Haleluya. Jangan saudara. Kita harus sama di gereja dan di luar gereja. Amin. Supaya jangan munafik. Kita harus sama melayani Tuhan dengan tidak melayani Tuhan. Harus sama hidup kita. Jangan menjadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara. Bahkan dikatakan jangan sampai kita menghakimi orang beribadah. Ada orang berkata, banyak orang beribadah belum tentu ibadah. Mereka hidup dalam pertobatan. Jangan saudara. Bukti orang itu mengasihi Tuhan, dia datang beribadah. Kalau dia bertobat dan hidup dalam pertobatan, pasti dia mengasihi Tuhan. Dia pasti beribadah. Haleluya. Pasti orang berkata, ekohodo anak tua kok HP kau nak tak beribadah. Belum tentu. Orang berkata, saya biar beribadah, tak meringi, tak biar meringi. Enggak. Jadi kalau anak Tuhan bergereja ya. Dari situ dilihat orang. Jangan sampai hari Minggu dan beribadah, jalan-jalan hari Minggu. Jangan saudara. Itu dilihat orang, kita ini dibaca orang. Hidupkan anak Tuhan, hidupkan Kristen. Hari Minggu bisa beribadah. Jadi di mana laut hari Minggu berpikir. Jadi mana hari Minggu bermimpi, dilapor. Jadi mana hari Minggu lamar delen. Salah. Jadi kita jangan menghakimi orang yang beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh kita menghakimi orang yang beribadah. Beribadah kosong-kosong itu urusan dia. Itu urusan dia saudara.
Contoh, kita lihat mereka beribadah tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Mari kita perbaiki hidup kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kita menjudge, menghakimi. Dia bisa diri beribadah mana bisa ngomong. Jangan sekarang. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena kita masing-masing diberhadapkan kepada Tuhan. Tidak dengan tangan. Kita perbaikilah hidup kita masing-masing. Jangan sampai wah beribadah WNI singeri pemusiki pengkhotbah pola ibadah itu nak pernah beribadah kita salah. Jangan salah. Jangan. Kita lah satu-satunya datang kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai menyalahkan orang, menghakimi orang, menjudge orang. Tidak boleh, saudara. Kita harus beribadah dengan sungguh karena ibadah itu penting. Maka Tuhan berkata apa? Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Apa artinya itu? Kita harus utamakan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Kita harus prioritaskan Tuhan, Yesus Kristus lebih utama dari segala-galanya. Itu artinya jangan sampai nomor 2, nomor 3, nomor 4 Tuhan itu salah besar. Harus nomor 1. Amin. Haleluya. Tuhan nomor 1. Banyak orang sekarang nomor Tuhan itu belakangan di luar. Itu namanya bukan utamakan Tuhan. Itu. Mari kita beribadah itu. Jangan sampai formalitas. Jangan ikut-ikutan. Jangan munafik. Jangan suam-suam kuku. Jangan menghakimi orang. Jangan sedar. Karena menurut perkataan dan perbuatan kita masing-masing kita dihukum dan dibenarkan oleh Tuhan. Menurut perkataan dan perbuatan kita dibenarkan dan dihukum oleh Tuhan. Semua terbuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di tempat gelap Tuhan lihat. Bahkan manusia tidak bisa melihat hati. Manusia tidak bisa melihat hati manusia. Tapi Tuhan bisa melihat hati manusia. Saya tidak tahu hati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu pikiran Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tahu itu. Pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita tetap hati-hati dalam bertindak dalam hidup ini. Haleluya. Ibadah itu bukan hanya hari Minggu sebenarnya. Ibadah itu luas cakupannya. Kalau kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan itu beribadah. Haleluya. Kita tidak sama dengan dunia ini, kita beribadah namanya. Ketika kita bekerja yang baik yang benar itu ibadah. Tetapi Tuhan bilang ada khusus hari Minggu untuk berkumpul saudara seiman. Maka hari Minggu itu seluruh umat Kristiani di seluruh dunia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Beribadah. Hari ini ada orang beribadah di sana, di mana-mana hari ini ada ibadah. Memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Itu ibadah, saudara. Ibadah itu, disitulah kita memuji, menyembah Tuhan. Disitulah kita bersorak-sorai benar bagi Tuhan. Disitulah kita bersaksi. Disitulah kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Puji-pujian yang benar. Amin. Itu ibadah, Bapak Saudara. Bukan turi-turian di situ, bukan dongeng, bukan. Kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah terus-menerus. Ibadah yang kedua, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh, jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Coba dibaca. Saudara Jeki, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Surat Rasul Paulus ke kota Roma. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Itu saudara-saudara demi Ya. kemurahan Allah aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh segala persembahan yang hidup, yang kudus dan yang menyenangkan kepada Allah itu
ada Allah yang Stop. Katakan Tuhan di sini. Mari kita persembahkan tubuh hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang ternyata bilang apa? Persembahkan tubuh, jiwa, rohmu, hidupmu kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar juga Allah dan yang sempurna. Ternyata apa? Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus, Tuhan bilang apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Yang bisa serupa itu bertiga. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, itu di Tuhan. Itu tua kita lewat darah yang berharga ini. Itu tua kita. Nggak dihapus dosa ta. Tuhan bilang apa? Unang besar rumah holo portidio. Ikut berubah doh. Unang sarupa doh parangan di portidio. Berubah dalam pemberan budi. Harus bisa membedakan. Nadigan naroa, berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau orang beribadah masih serupa dengan dunia ini, itu tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Anggo sarupa doa parangeta, perlauta doa portidion, beribadah kita kepada Tuhan itu bukan ibadah sejati. Tuhan bilang apa? Kita harus beribadah. Amin. Haleluya. Bertobat. Jadi yang kedua adalah ibadah yang berkenan itu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu dengan hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kita harus beda dengan dunia, jangan sama dengan dunia. Itu maksudnya Pak Ustaz. Kita nggak boleh sama dengan dunia dalam pribadi kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus beda. Jangan sama lagi Bapak Ibu. Anggo sarupa doh kita songa perjulun. Roh kita margarida marminggu itu Tuhan. Halah sia-sia kita. Roh masih boleh simak punah. Tole mak marminggu maho. Tole mak malaiko maho. Alai dang boy ho mangulau kata Tuhan dia. Ikut hatani portibion itu kata kudu belum. Akhirnya diikat cengkraman itu si bulusina itu. Semua diberikan di mana? Dia mendengar naroa. Dan mau diberikan, dan dibilang di mana? Sarung asudi. Oh dibilang jelma di dalam. Marjuji jelma marjuji. Merburu-buru jelma berburu di mana? Ya kan? Dan mau sampai berikan. Coba lihat. Malaku jelma malaku. Itu namanya ateis. Orang ateis baru saudara, apa dia bilang? Enggak usah beribadah kepada Tuhan. Orang ateis itu bilang apa? Belanda sekarang, puji Tuhan, Belanda, negara Belanda itu orang bangsa yang paling banyak ateis, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi sekarang Belanda dilawan oleh Tuhan. Negara Belanda dilawan oleh Tuhan. Sekarang banyak orang bertobat dan tinggalkan agama ateisnya dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mereka sadar, aduh, salah hame-hame. Ikut beribadah hame-hame itu Tuhan. Tuhan pakai para hamba Tuhan bertimbuk kakek ke sana. Mereka bertobat. Mereka tinggalkan kehidupan dunia ini. Makanya sempat di Belanda gereja bisa disarkohon. Di Belanda mahal, iskohi. Alam dulu bukan jauh mana percaya Tuhan. Yang beribadah kepada Tuhan. Dari sekarang dilawan oleh Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita jangan sama dengan dunia. Artinya benci dosa. Haleluya, amin. Benci dosa. Makanya ada kita tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah
benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Itu yang benar. Amin, Bapak Saudara. Haleluya. Jadi kalau mau kita beribadah kepada Tuhan, tambah hari kita tambah benci dosa, tambah hari makin mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin. Karena pertobatan itu bukan instan. Pertobatan itu tak instan dan menerima. Proses. Pertobatan itu dan sekali terus menerus sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Setuju gak ini? Setuju kan? Pertobatan ini dan berjalan di tempat Bapak Ibu Saudara, dan berjalan di tempat ini. Alai pertobatan ini ikut terus berlanjut. Asa kita disempurnakan Tuhan dari hari ke hari. Ada proses terus menerus. Kita harus siap diproses oleh Tuhan, sehingga tidak sama dengan dunia. Amin, haleluya. Proses itu memang tidak enak. Proses itu tidak enak, sakit. Tetapi Tuhan akan menguatkan iman kita. Haleluya. Kita harus berani, Bapak Ibu Saudara. Berani akan dalam ini. Berani. Karena tubuh kita ini baik Allah. Tubuh kita ini baik Allah. Joroni Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita. Jangan dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Jangan sama dengan dunia. Lebih baik kita berkata, nggak apa-apa lah, dunia menyingkirkan aku. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menyingkirkan aku, daripada Tuhan menyingkirkan aku. Haleluya. Kita harus berani berkata begitu. Dak mulai masalah diawi, jol mau berdeu channel. Nah paling salah mulut Tuhan do mendeu siap kita. Haleluya. Itu yang salah besar. Jangan sampai kita menyenangkan hati orang, Tuhan jauh dari kita. Jangan saudara. Karena kebenaran kita dibenci orang. Karena kebenaran kita dihina orang. Karena kita beribadah kepada Tuhan, orang mengejek kita, tidak bersalah. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tidak masalah itu. Yang menjadi masalah besar, kita menyenangkan hati orang, kita memikat hati orang, tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Itu yang salah. Haleluya, amin. Kita harus mengingat kepada surga kekekalan itu, karena dunia ini sementara. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah tempat perantauan kita. Tempat kita adalah di surga. Haleluya. Kita merantau di dunia ini. Merantau dari Portugio, dapat tempat. Makanya Tuhan berkata, sebelum dunia aku jadikan, aku sudah memilih engkau. Sebelum dunia ada, aku sudah memilih engkau menjadi anakku untuk masuk dalam kerajaan surga. Munaf kita di Portugio, ada semua Portugio, semua aku, Portugio adalah satu. Haleluya. Amin. Orang kita di Portugio dapat di Portugio kalau hal hancur di Portugio. Kita ikut tersyukur dan setempat. Haleluya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan berkata, aku akan lebih dekat kepada Tuhan. Itu. Persembahkan tubuhmu menjadi ibadah yang sejati. Tubuh kita ini adalah Allah, tempat kehadiran Tuhan. Yesus ada di hati kita. Yesus ada di tubuh kita, jiwa dan roh kita. Jangan kotori tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah baik Allah. Kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Makanya Paulus sebelum bertobat apa dibilang? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Apa yang kamu lakukan kepada orang-orang percaya kepada aku itu, melakukan kepada aku. Itu kata Yesus. Karena Yesus ada di hati kita. Amin. Haleluya. Yesus ada di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita dan roh kita. Mari persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Contoh, Daud itu adalah
orang yang berkenan di hati Allah. Raja Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Hanya dia yang berkenan. Tuhan yang ngomong itu. Firman Tuhan yang ngomong. Karena dari Raja Daud lah, keturunan Raja Daud lah Yesus lahir. Kenapa itu? Daud disebut orang yang berkenan. Apakah dia tidak pernah berdosa? Dia berdosa. Apakah Raja Daud tidak pernah berdosa? Berdosa juga. Tetapi beda dia. Ketika dia berdosa, dia bertobat. Dia tinggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi. Itu Raja Daud. Maka dia disebut berkenan di hadapan Tuhan. Raja Daud dia berzina kepada panglima perangnya, yaitu Bathsheba, istri dari Uria. Dia ambil istri orang, ada istrinya dia ambil istri orang. Itu dosanya Raja Daud. Dan tidak hanya itu, Raja Daud apa lagi saudara? Dia melakukan pembunuhan berencana kepada suami dari Uria. Coba bayangkan, dibunuh Uria itu. Dia bilang kepada panglimanya, taruh dia si Uria itu di depan. Jadi ketika orang Filistin datang berperang, tinggalkan dia sendiri ngelawan, dia matilah. Maka dibunuhlah Uria. Maka diambillah istrinya Bathsheba. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia melakukan pembunuhan berencana, dia ambil istri orang. Maka Tuhan suruh Nabi Nathan. Nabi Nathan datang. Karena engkau mengambil istri orang, engkau berdosa. Engkau akan mati dan tidak akan kokoh kerajaanmu ini. Maka dia langsung berteluk lutut. Aku salah. Aku salah. Dia nangis dan minta ampun di hadapan Tuhan. Mengaku salah. Itu Raja Daud. Aku salah besar ini Tuhan. Aku salah, ampuni aku. Itu Raja Daud. Maka dia orang yang berkenan. Aku tidak mengulangi lagi seperti yang kau lakukan itu. Aku salah besar. Aku salah besar. Itu Raja Daud. Buktinya apa? Di hari tuanya dia menjaga kekudusan. Di hari tuanya Raja Daud, karena dia kan sudah makin tua makin tinggi, maka pelayan-pelayannya membawa yaitu perempuan yang cantik-cantik, gadis-gadis yang cantik untuk temannya menghangatkan dia. Tapi dia bilang apa? Aku tidak akan melakukan tidur dengan mereka. Aku takut akan Tuhan. Haleluya. Itu Raja Daud. Pertobatannya nyata. Maka disebut dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita harus perlu bertobat seperti Raja Daud. Amin Bapak Saudara. Jangan mau kita dicengkeram oleh ikatan iblis itu. Jangan saudara. Sama juga dengan orang kota Niniwe. Waktu Yunus berkata, 40 hari 40 malam akan Tuhan di kota Niniwe. Tapi Raja berkata kepada masyarakat semua, kita harus berpuasa. Kita harus mengaku dosa kita dan bertobat. Bayi aja nggak boleh minum susu. Bayi nggak boleh, harus bertobat. Tapi Tuhan lihat pertobatannya, maka tidak jadi Tuhan berikan kota ini. Haleluya. Itu. Mari kita harus nyata pertobatan kita setiap hari, supaya kita mempersembahkan tubuh kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Tubuh kita di bait Allah, jangan kotori dengan rokok-rokok. Jangan saudara. Tahu nggak? Kenapa orang bilang-bilang gini? Tidak ada di firman Tuhan dilarang merokok. Benar, tidak ada memang. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada dikatakan merokok di sini. Tidak ada. Yang ada di pom bensin. Yang ada di mana? Di sigareti, di lapak neng. Dilarang merokok merusak tubuh, kesehatan dan jantung kita. Dulu impoten kan dibilang. Tapi jangan salah. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur, jangan gunakan uangmu kepada hal-hal yang tidak mengenyangkan perutmu, yang merusak tubuhmu. Tapi pergunakanlah uangmu itu kepada yang menyehatkan tubuh. Rokok itu tidak menyehatkan tubuh, tidak mengenyangkan tubuh kita. Holang bisa-bisa putih. Dan dikatakan di firman Tuhan, dan sebagainya masih banyak lagi. Karena tubuh kita baik Allah.
Haleluya. Amin. Jangan saudara. Karena kita ini adalah baik Allah. Jolori Tuhan. Jangan saudara. Sampai ada Irokon kesaksian di Jolma. Sampai mati dia udah buim. Pokoknya kamu sampai mati dan buim. Keberani dia tinggalkan. Itu namanya mempersembahkan. Yang terakhir Bapak Yusa. Yang terakhir. Ibadah yang sejati itu adalah ada penguasaan diri. Ada penguasaan diri dalam diri kita. Amin. Haleluya. Ibadah yang sejati bisa mengekang diri, penguasaan diri dalam perkataan dan perbuatan kita. Harus boleh menguasai diri kita. Kalau enggak, sia-sia lah ibadah kita. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 6. Coba baca. Ini ayat yang terakhir. Yakobus pasal yang ke-1. Yakobus pasal yang pertama. Ayat 6. Coba salah seorang membacakannya. Yakobus pasal yang pertama ayat 26. Atau saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadah. Jadi mau kita beribadah kepada Tuhan, karena penguasaan diri, mengekang lidah, maka sia-sialah ibadah. Harus bisa. Amin. Haleluya. Kita harus bisa mengekang penguasaan diri, harus ada dalam diri kita. Jangan gampang terpengaruh kepada hal-hal yang tidak benar. Mengekang lidah kita dan menyenangkan buah pertobatan dan buah roh dalam diri kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Amin. Oh, hidup jago di mata marjanita bang, tak semua di luar, jago berbeda. Semua di luar jago mergusiti. Anggo marco luar biasa, menentukan anggo marjanita luar biasa. Ada itu semua di depan, di luar dan jago mergusiti mana. Salah. Jago ini nanti buang. Puji-pujian, ada di luar no, nanti gua makatai buang, jago dia akan nasuhata penihata ini. Tak boleh. Kita harus bisa mengerem. Haleluya, amin. Harus ada rem dalam diri kita. Harus Romeo atau kata-kata itu. Harus ada rem, harus ada. Tak kolam mobil merem, tak kolam kereta merem, bebetul pekom merem. Haleluya, amin. Kurang benar. Undang asal-asal makatai, undang Bapak Yesus. Aja. Tuhan bilang apa? Lebih baik engkau lebih banyak dia daripada berkata-kata. Kenapa? Karena banyak dibilang Amsal, karena banyak kata-kata banyak pelanggaran. Lebih baik kita berdiam diri, mendengarkan lebih banyak daripada berkata-kata. Karena banyak kesalahan. Mari kita jaga lidah kita. Amin. Haleluya. Jangan sampai lidah kita ini membunuh orang. Jangan perkataan kita ini membunuh sikap pelakuan orang. Jangan saudara. Karakter kita. Jangan saudara. Mari kita kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, kata yang memberkati. Jangan kata-kata mengutuk, jangan kata-kata menghakimi, jangan kata-kata mengumpat. Jangan saudara. Jangan kata-kata membohong. Jangan saudara. Membohong. Tapi kata-kata yang memberkati, yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang menyegarkan. Maka ibadah kita itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Amin Tuhan, itu ada di kita. Kita naikkan pujian.